yang namanya Millionaire Mentor, karena ini adalah sebuah page di dalam Instagram yang memiliki followers yang luar biasa besar dan ternyata penghasilannya pun nggak kalah besar. Dan di video ini akan saya sharingkan bagaimana caranya Millionaire Mentor bisa menghasilkan. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef, seorang creative marketer dan juga digital coach. Dan kali ini dalam video ini saya akan sharing gimana caranya Millionaire Mentor bisa mendapatkan banyak sekali penghasilan hanya dari dunia online saja, terutama dari Instagram saja. Dan mungkin bagi teman-teman, saya yakin buat kita yang ada di dunia bisnis, di dunia entrepreneurship, ataupun di dunia motivasi, kayaknya nggak mungkin deh kita nggak pernah melihat sebuah page Instagram yang namanya Millionaire Mentor. Karena ini adalah sebuah page di dalam Instagram yang memiliki followers yang luar biasa besar dan ternyata penghasilannya pun nggak kalah besar. Dan di video ini akan saya sharingkan bagaimana caranya Millionaire Mentor bisa menghasilkan dari sebuah page di Instagram atau dari sebuah akun publik di Instagram yang bisa memberikan penghasilan untuk dirinya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam Instagram, teman-teman bisa mencari sebuah page yang namanya Millionaire Mentor. Ini adalah sebuah page yang memiliki follower 6,8 juta, jadi luar biasa besar, dan niche-nya atau kategorinya adalah motivasi, inspirasi, dan mindset. Dan video ini sebetulnya teman-teman bisa terapkan baik teman-teman di niche yang sama atau di kategori bisnis yang sama, yaitu motivasi, inspirasi, dan mindset, ataupun teman-teman memiliki sebuah halaman Instagram, sebuah akun publik di kategori yang berbeda, mungkin di kategori kesehatan, ataupun di kategori humor, ataupun di kategori religi, ataupun di kategori yang hobi lainnya. Mungkin teman-teman juga ada di kategori yang katakanlah kategori kesehatan, kategori pet shop atau binatang peliharaan. Itu pun teman-teman bisa menggunakan strategi yang sama yang akan saya sharingkan dari strategi Millionaire Mentor. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa sebuah page Instagram Millionaire Mentor ini itu mirip dengan banyak page yang memang ada di Instagram. Yang berbeda adalah Millionaire Mentor bisa memiliki penghasilan yang luar biasa karena dia fokus tidak hanya pada Instagram page-nya saja, tapi pada brandingnya. Dan mungkin teman-teman pernah melihat beberapa page lainnya di dalam Instagram. Katakanlah page seperti ini, World of Artist. Kira-kira siapa yang ada di balik dari akun ini? Biasanya tidak tahu, tidak ada, ataupun brandingnya pun tidak jelas. Artinya sebuah page yang memiliki konten-konten seperti ini, catatan film. Ada juga page ini sharing-sharing mengenai film, tetapi jika ditanya siapa yang ada di balik akun tersebut, itu tidak terlihat juga dan tidak jelas juga, dan memang tidak ada brandingnya secara jelas. Lalu ada juga Overheard Beauty, sebuah akun yang luar biasa memberikan informasi dan edukasi yang luar biasa, tapi tidak tahu siapa yang ada di baliknya. Lalu apa perbedaannya jika sebuah akun yang seperti ini, sebuah akun publik ya kita bilangnya ya, yang memiliki konten yang baik, tetapi tidak memiliki branding yang bentuknya ini jelas, dan tidak memiliki personal branding juga, apa sebetulnya efeknya? Kalau teman-teman lihat di dalam sebuah akun yaitu Millionaire Mentor, sebetulnya akun ini itu memiliki sebuah branding yang dikaitkan dengan personal branding, yaitu namanya Jason Stone. Jadi Jason Stone ini adalah founder dari Millionaire Mentor, di mana Jason Stone ini mulai itu dengan membuat sebuah page yaitu Millionaire Mentor. Kenapa alasannya? Karena memang di dunia Instagram membangun sebuah personal branding dari nol itu tidak terlalu mudah. Akhirnya Jason Stone pun membuat akun publik yang memang perkembangannya ini biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan jika teman-teman mulai dari akun personal brand dari awal. Oleh karena itu Jason Stone memulai dengan akun Millionaire Mentor. Dan akun Millionaire Mentor pun itu sempat growing secara cepat hingga mencapai titik yang luar biasa perkembangan followernya. Dan pada akhirnya awalnya dia membangun dulu brandingnya dia dalam Millionaire Mentor. Jika teman-teman scroll di dalam akun Millionaire Mentor ini pun, teman-teman masih bisa menemukan jejak-jejak foundernya atau orang di belakang akun ini. Contohnya ada gambar kartun. Sebetulnya ini adalah gambar dari si Jason Stone sendiri yang dibuat menjadi kartun. Lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, teman-teman bisa menemukan gambar-gambar yang sebetulnya menunjukkan dirinya dia sendiri. Seperti ini ada sebuah quotes, tapi di sini ada karikaturnya dari Jason Stone. Nggak hanya itu aja teman-teman, tetapi Jason Stone pun juga tampil di dalam akun ini, di dalam akun publik ini untuk menambahkan trust dari orang-orang yang berkunjung ke akunnya. Contohnya di sini ada sebuah memes, Life of an Entrepreneur, tetapi ini kontennya itu dia yang tampil di sini. Jadi ibaratnya sebuah akun publik yang memiliki soul, memiliki jiwa, karena memang diisi oleh orang yang
memiliki akun tersebut dan itu membuat akun tersebut memiliki kedekatan dengan followernya, memiliki trust yang lebih besar dengan followernya, sehingga pada akhirnya apa? Akun ini mungkin banyak sekali akun-akun di luar sana yang followernya kurang lebih sama dengan Millionaire Mentor. Tapi faktanya Millionaire Mentor ini memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan akun-akun publik yang serupa dengan Millionaire Mentor. Jika teman-teman scroll lagi ke bawah, maka di sini teman-teman dapat menemukan ini fotonya dia ya dengan istrinya waktu kemarin perayaan Halloween. Jadi bahkan dia pun memasukkan fotografnya dia ataupun gambarnya dia, gambar personalnya dia itu ke dalam akun publik ini. Tentunya sesuai dengan temanya juga ya. Harus sesuai dengan tema supaya masih masuk ke dalam konsep dari akun motivasi dan inspirasi ini. Contohnya ini ada memes juga, did you know? Tetapi ini dia yang foto lalu menggunakan kata-kata yang dimasukkan ke dalam postingan tersebut. Jadi memang sebuah akun ini diisi dengan jejak-jejak dari foundernya supaya bisa memasukkan personality yang berbeda. Mungkin tidak harus Anda memiliki personality seperti Jason Stone, tetapi penting untuk memasukkan soul-nya, memasukkan karakter dari founder tersebut ke dalam akun ini. Dan ini dilakukan oleh Jason Stone hingga pada akhirnya dia bisa membuat sebuah personal branding yang berkaitan dengan akun ini. Jadi tidak harus dari awal teman-teman langsung membuat personal branding karena memang tidak mudah menaikkan personal branding jika teman-teman itu mulai dari nol dan mungkin belum memiliki kredibilitas yang tinggi. Bukan seorang pakar dari dunia offline lalu teman-teman bertransisi ke online dan bisa membuat personal branding teman-teman meroket. Tapi kalau kita sama-sama mulai dari nol, maka teman-teman bisa mulai dengan strategi yang digunakan oleh Jason Stone, yaitu membuat akun publik media istilahnya. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah quotes yang mirip dengan quotes yang ia miliki, tetapi ini ternyata ada gambar dirinya di dalam sana. Jadi ini dia lakukan dan pada akhirnya teman-teman yang kita inginkan adalah dari mana sih kira-kira penghasilan atau income yang dimiliki oleh Jason Stone. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Kalau teman-teman masuk ke akun Millionaire Mentor, maka biasanya penghasilan akun publik itu adalah dari paid promote atau orang yang beriklan di sini. Contohnya di sini ada sebuah postingan di mana ini paid promote. Lalu ada lagi iklan di sini. Ini adalah @DerekMoneyberg, ini paid promote juga. Lalu tidak lama lagi ke bawah lagi ada lagi iklan lagi. Ini adalah Bitcoin iklan, ini juga paid promote lagi. Jadi ternyata sering sekali ada orang-orang yang paid promote di akun ini. Seperti ini juga ada menghasilkan passive income 7 figure a year, juga paid promote. Tetapi faktanya, biasanya kalau sebuah akun publik itu terlalu banyak paid promote, orang akan lebih tendensi untuk unfollow. Tetapi yang berbeda, saat akun publik ini memiliki sebuah brand yang jelas, sudah mengenal foundernya dan sudah memiliki relationship dengan foundernya, maka ternyata paid promote yang sering pun tidak menjadi masalah. Nah, lalu apalagi ya selain dari paid promote? Ternyata Jason Stone ini juga memiliki sebuah bisnis kolaborasi dengan yang tertera di bio-nya. Jadi tim LFG Trading. Jadi ada sebuah bisnis yang dia jalani yang trafficnya atau sumber pembelinya atau sumber mendapatkan pembelinya itu dari akun ini. Dan ternyata kalau kita melihat ke akun personalnya, memang ada beberapa bisnis yang dikolaborasikan. Jadi bukan berarti dia yang pemiliknya, tapi kadang-kadang dia mengalihkan sumber pembelinya ke bisnis tersebut dan berkolaborasi dengan si produksinya, pemproduksinya, yaitu kalau ini salah satunya adalah Treadstone Performance dan juga ada Wealth Nutrition. Jadi ini ada sebuah bengkel motorsport di mana Jason Stone ini menjadi orang yang memberikan sumber pembeli ke sini, lalu dia bekerja sama atau berkolaborasi. Lalu juga ada Wealth Nutrition. Nah, Wealth Nutrition ini kebetulan Jason Stone-nya menjadi seperti brand ambasadornya, di mana dia sendiri terlibat dalam promo untuk Wealth Nutrition ini secara reguler ya teman-teman ya di dalam akunnya. Seperti ini dia juga terlibat dalam photoshootnya. Dan inilah caranya bagaimana Jason Stone menghasilkan penghasilan. Jadi satu dari paid promote, tapi tidak hanya paid promote karena kebanyakan akun publik hanya berhenti di paid promote saja. Tapi setelah brandnya dibangun, setelah personal brandnya juga dibantu untuk dibangun dari akun publik medianya, maka dia bisa membangun sebuah bisnis lainnya lagi. Dan ini ternyata apakah bekerja di Indonesia? Jawabannya yes, iya. Dan saya akan tunjukkan ke teman-teman. Saya sendiri teman-teman adalah seorang digital coach dan seorang creative marketer, dan saya memiliki bisnis juga, tetapi saya juga adalah seorang founder dari sebuah akun publik media yaitu Sekolah Pebisnis.
Dan teknik yang sama memang diterapkan juga di Sekolah Pebisnis, di mana saat ini Sekolah Pebisnis ada dari titik 573k follower di bulan November 2020, artinya dalam hanya waktu 2 tahun kita mengembangkan sebuah akun Instagram dari 0 hingga 573k follower. Ini pastinya jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman growing akun personal brand dari 0, di mana perkembangannya tidak secepat akun publik. Tetapi setelahnya, seperti yang Jason Stone lakukan, saya juga mulai di beberapa akhir tahun ini, saya mulai mengalihkan traffic juga ke akun personal saya, Sekolah Pebisnis, ke akun saya sendiri sebagai seorang coach. Dengan cara apa? Dengan cara saya reguler tampil di Sekolah Pebisnis dan memberikan konten-konten yang bermanfaat, juga menginterview orang-orang yang saya bilang adalah the best mind in business and leadership. Contohnya adalah ini ada Coach Haryanto Kandani, seorang motivator dan seorang coach yang sudah mengcoaching luar biasa banyak orang, talent-talent show seperti Indonesian Idol, X Factor, dan lain-lain. Ini adalah orang yang mengcoaching mereka, yang membuat mereka percaya diri dalam public speaking. Jadi kita mendatangkan beberapa orang-orang ini untuk kita interview di Sekolah Pebisnis, dan di sini juga diintroduce di highlightnya dan juga di story-nya siapa orang di balik Sekolah Pebisnis, yaitu adalah Yosef atau Coach Yosef, yaitu saya sendiri. Nah, dari situ efeknya adalah saya membangun personal branding sebagai seorang yang ahli di bidang bisnis digital dan juga di bidang creative marketing, dan efeknya memang cukup bekerja karena belum lama saya juga terlibat dalam mentoring percepatan UMKM pilihan Ninja Express. Lalu saya juga terlibat di dalam finalis dari Sania Exclusive Masterclass sebagai mentor marketing. Artinya selain dari akun publik media yang berhasil dinaikkan secara cepat, tapi ternyata personal brandingnya pun dapat naik juga, dan dua-duanya bekerja untuk menghasilkan income buat teman-teman yang nantinya ingin memiliki akun media dan juga personal branding secara bersamaan. Apakah ini hanya bekerja di Sekolah Pebisnis? Jawabannya tidak, karena ada beberapa teman-teman saya yang juga menerapkan hal yang sama. Contohnya, ada akun dengan nama Halo Duit, akun mengenai finansial dengan founder yaitu Ferdi Darmawan, di mana Ferdi sendiri itu juga tampil di Instagram TV. Di sini dia menginterview beberapa orang, dan bahkan di sini di bio-nya ditempatkan juga link ke akun personalnya dia, yaitu Ferdi Darmawan. Lalu juga ada teman saya yaitu pemilik akun makanan yang ini ya. Kalau tadi Sekolah Pebisnis itu motivasi inspirasi, Ferdi itu finansial, lalu ada Food Nusantara yang niche-nya atau kategori page-nya adalah makanan. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia sebagai akun publik itu dia masukkan nama personalnya di sini, Gilang Ramadan, dan juga dia berkolaborasi teman-teman. Salah satunya dengan Mary Riana dan Sandy Aulia, dan ditempatkan di highlights-nya dia. Dan selanjutnya dia juga tampil di sini mereview beberapa makanan. Jadi membangun brandingnya dari akun publik medianya. Kalau kita lihat akun personalnya dari Gilang, ini adalah yang ini, itu followernya tidak terlalu besar, dan ini memang dipakai untuk blogging secara personal saja, untuk sharing-sharing secara personal, tapi tetap akun publik medianya memiliki soul, memiliki karakter, memiliki personality. Kenapa? Karena foundernya itu ikut tampil di sini, sehingga akun ini memiliki karakteristik, memiliki wajahnya sendiri. Dan ini yang membuat akun-akun publik media yang ada di Indonesia ini itu bisa memiliki penghasilan yang di atas rata-rata dibandingkan dengan akun publik yang hanya bergantung satu, dari konten repost-repost saja, kedua, dari konten yang sekedar diposting saja tapi tidak memiliki personality, tidak memiliki karakteristik dan branding yang jelas, yang nantinya akan bisa membatasi akun tersebut untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Dan karena itu teman-teman, di sini saya juga sempat untuk menginterview orang-orang tersebut di akun Sekolah Pebisnis. Di sini kita membreakdown atau membuka rahasia mereka dalam membangun akun publik media mereka, dan di sini salah satunya tadi ada Ferdi, di mana kita menginterview Ferdi di sini. Nah, ini adalah Ferdi Darmawan dari akun medianya yaitu Halo Duit. Ada juga tadi saya sempat mention yaitu Food Nusantara. Di sini kita ngobrol barengan dengan Gilang. Ini pemilik atau founder dibalik dari akun media Food Nusantara. Jadi teman-teman, sebetulnya kita bisa mulai dari
akun publik media membangun audiens secara cepat sehingga kita bisa nantinya building trust dengan follower kita, dengan mereka. Dan teman-teman, faktanya di Sekolah Pebisnis kita juga sharing bagaimana cara teman-teman bisa membangun akun media teman-teman sendiri yang nantinya tujuannya adalah seperti Millionaire Mentor. Tujuannya adalah membangun sebuah bisnis di belakangnya dan bukan hanya sekedar akun publik yang mendapatkan income dari paid promote saja. Nah, teman-teman bisa lihat di courses.sekolahpebisnis.com ada course namanya Jagoan Akun Publik yang memberitahu ke teman-teman semua caranya melakukannya dari nol seperti yang saya lakukan di Sekolah Pebisnis juga. Jadi semoga video ini membantu Anda, ternyata ada cara untuk menghasilkan dari Instagram tanpa harus teman-teman memiliki sebuah modal yang cukup besar, karena teman-teman hanya bisa modal posting saja di Instagram, membangun akun media, dan teman-teman bisa langsung mulai membuat akun seperti Sekolah Pebisnis atau akun-akun lainnya yang baru saja kita lihat di dalam video ini. Oke, semoga video-video ini berguna buat teman-teman dan sampai jumpa lagi di video yang lainnya bersama saya Yosef. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sukses terus dan semangat terus buat teman-teman.